Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Seperti biasanya kali ini kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-temanku semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Real Madrid jelas butuh gelandang kreatif untuk mengatur ya permainan, tapi kenapa tidak membelinya ya teman-teman. Itu pembahasan menarik kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Baik ya, dari beberapa informasi yang beredar juga ya teman-temanku semuanya, bahwa Real Madrid juga mengawali langkah di La Liga tentunya yang tidak tergantikan ya tentunya pada musim ini, yaitu dengan sebuah kemenangan tipis 1-0 atas Osasuna di Bernabeu teman-teman. Yaitu gol tunggal yaitu lahir lewat penalti Kylian Mbappe dengan melalui konversi juga. Meskipun meraih 3 poin dan pemain Los Blancos masih memperlihatkan sebuah kelemahan berdasarkan absen sosok gelandang kreatif yang membuat tim sulit membongkar pertahanan rapat lawan tersebut. Kondisi ini langsung memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik ya, mengapa Madrid masih enggan mencari solusi di bursa transfer padahal masalahnya begitu jelas ya. Apakah? Mari kita bahas. Yaitu dengan kelemahan yang terlihat ya sejak lama juga, bahwa laga melawan Osasuna menegaskan bahwa kelemahan yang sudah lama dibicarakan, tapi figur ala Toni Kroos dan Luka Modric, alur serangan Madrid tanpa kaku dan mudah diprediksi semata. Dan Arda Güler dinilai bisa berkembang ke arah itu, namun ya usianya masih muda membuat ekspektasi terlalu cepat bisa menjadi bumerang juga atau harapan juga kawan-kawan. Dan untuk yang berikutnya adalah Rodri, hanya sekedar nama juga ya. Bisa kita selimuti juga bahwa Rodri sempat muncul sebagai kandidat ideal, yaitu gelandang Manchester City itu nilai punya kualitas dan pengalaman untuk menjadi otak permainan Madrid. Namun keraguan pada kondisi fisik setelah absen panjang membuat manajemen mundur dan klub ingin mengambil resiko untuk mengeluarkan dana besar untuk pemain yang belum menjamin yaitu terjamin bugar juga tentunya. Yaitu selain Rodri dan sejumlah opsi lainnya yaitu juga ditinjau oleh pemandu bakat tentunya, tetapi kesimpulan akhir tetap sama juga, tidak ada yang lebih baik dari stok pemain saat ini teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Real Madrid pilih jalan amannya sendiri. Bahwa sebuah keputusan ya Madrid sendiri bahwa ya yakni tidak ada rekrutan baru di lini tengah juga, artinya Alonso harus puas dengan skuad yang sudah diwarisi sejak awal tersebut. Bahwa situasi ini bisa jadi ujian besar bagi Los Blancos juga, dan sepanjang umurnya juga tentunya tanpa kreator sejati. Dan mereka juga mungkin akan kesulitan saat menghadapi lawan yang bermain defensif tentunya. Yaitu meskipun begitu ya, klub yang tampak percaya diri dengan jalan amannya ini, mereka lebih memilih tentang bersabar ya ketimbang mengambil resiko di bursa transfer teman-teman. Dan untuk top klasemen sementara ya tentunya Barcelona masih pada peringkat pertama teman-teman dengan rating poin 3, Rayo Vallecano peringkat kedua dengan rating poin 3 juga, dan Villarreal dengan rating 2 saja. Dan sedangkan rival abadinya Barcelona, Real Madrid, berada pada peringkat ke-8 dengan rating poin 3 ya. Itu pembahasan kita juga, dan kita masuk ke dalam segmen hiburan kita untuk hari ini teman-teman. Jika pembahasan ini menarik, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Yaitu adalah Rodrigo kian tersisih di Madrid, agen bakal temui Liverpool dan Manchester City teman-teman. Dan ini yang menariknya juga,
Nasib Rodri di Real Madrid ya semakin tidak menentu sejak Xabi Alonso mengalihkan sebuah kursi kepelatihan juga pemain asal Brazil itu hanya jadi cadangan di ajang Piala Dunia antar klub 2025 yang lalu. Ironisnya dalam laga pembuka La Liga 2025-2026 lawan Osasuna, Rodrigo bahkan tidak dimainkan sama sekali padahal ia sudah masuk ke dalam daftar pemain yang duduk di bangku cadangan. Yaitu situasi ini menimbulkan spekulasi besar mengenai masa depannya di Santiago Bernabeu. Bahkan pihak yang menilai bahwa perannya di skuad inti Madrid kini semakin menurun drastis. Kini di tengah sebuah kepastian tersebut, dua klub besar Premier League mulai mendekati Manchester City dan Liverpool siap membuka pintu bagi kedatangan Rodrigo. Yaitu jelaskan alasan mencadangkan Rodrigo, ini alasannya. Yaitu sebagai pemain cadangan oleh Xabi Alonso, yaitu dengan langsung jadi bahan pembicaraan publik, yaitu pertanyaan mengapa winger asal Brazil itu tidak diberi sebuah kesempatan bermain melawan Osasuna. Baik itu dari Alonso sendiri, yaitu memilih respon dengan tenang dan ia menegaskan bahwa sebuah keputusan murni pertimbangan teknis, bukan seperti Rodrigo kehilangan sebuah kepercayaan dari pelatihnya. Baik itu dari Alonso sendiri, menurut pemain yang berusia 24 tahun itu termasuk ke dalam rencana pada musim ini. Hanya saja ia ingin mencoba opsi berbeda dengan pertandingan pertama pada liga tersebut. La Liga tersebut, teman-teman. Ya, Alonso sendiri berkata usai laga, ya, Rodrigo, tidak ada yang terjadi. Saya mengandalkan Rodrigo tentu saja, ujarnya seperti dilansir dari beberapa berita olahraga. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Real Madrid akan bertemu Oviedo tentunya pada tanggal 25 Agustus 2025 ini. Sedangkan Liverpool akan bertemu Newcastle pada tanggal 26 Agustus 2025. Agen bergerak tentunya transfer ke Inggris semakin dekat. Walaupun Alonso memberikan sebuah klarifikasi isu hengkang Rodrigo, semakin dari striker terdengar, winger asal Brazil itu dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi untuk keluar di Santiago Bernabeu. Madrid sebenarnya masih terkait kontrak dengan Rodrigo hingga 2028. Namun klausul pelepasannya yang dipatok 100 juta euro bisa menjadi kunci bila ada klub Inggris yang serius mendekatinya. Baik itu dari yang serius untuk mendatangkannya sendiri. Dari beberapa jurnalis juga melaporkan bahwa agen Rodrigo sedang menyiapkan pertemuan dengan perwakilan dari Manchester City dan Liverpool. Klub kedua tersebut sama-sama tertarik untuk memboyong pemain ke Premier League juga. Dan menurut laporan juga yang sama, Liverpool lebih agresif karena mencari pergantian Luis Diaz yang sudah pindah ke Bayern Munchen. Sementara itu Manchester City menunggu sebuah kepastian transfer di Savio sebelum memutuskan langkah yang berikutnya. Dan yang berikutnya pembahasan kita yang terakhir ya, untuk segmen hiburan juga teman-teman. Jika pembahasan ini menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di channel ini. Yaitu akhirnya polemik ya, dari eksekutor pelatih Madrid, Alonso pilih Mbappe geser Vini Jr. Apakah benar? Mari kita bahas. Ya, tentunya dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar ini, bahwa dilema dari eksekutor pelatih Real Madrid akhirnya menemui titik terang di musim 2025-2026. Baik itu dari Kylian Mbappe sendiri resmi ditunjuk sebagai penendang utama setelah Xabi Alonso untuk mengumpulkan sebuah keputusan pasca pelantikannya sebagai pelatih. Dan pemain kedua tersebut kini yang ditempati oleh Vini Jr. untuk mengakhiri sebuah perdebatan panjang dengan mengemukakan sejumlah pada musim ini, yaitu di era Carlo Ancelotti. Kedua pemain kerap berganti pada kejelasan urusan prioritas tersebut. Baik itu dari sebuah aktivitas dan kebijakan baru langsung terbukti pada laga perdana lawan Osasuna kemarin. 1-1 gol untuk kemenangan Los Blancos lahir dari eksekusi penalti Mbappe yang diinginkan dan presisi juga. Untuk yang berikutnya adalah sebuah keputusan tegas dari Alonso.
Baik itu dari jurnalis berita olahraga juga dia telah mengungkapkan bahwa motivasi di balik langkah Alonso, pelatih yang berusia 42 tahun itu, segera mengakhiri sebuah kepastian yang mengganggu fokus timnya, dan musim sebelumnya situasi ambigu itu kerap mencuri perhatian publik dan media. Real Madrid sering terlihat bingung ketika mendapatkan sebuah kesempatan dan titik penalti karena tidak ada hierarki yang serius, yaitu penetapan Mbappe sebagai eksekutor primer juga sekaligus memperkuat posisinya sebagai leader lini depan. Sebuah kepercayaan dan tambahan ini tanpa mendorong performa dan mental pemain asal Prancis tersebut. Dan untuk yang berikutnya ya teman-teman, yaitu dari analisis dari statistik yang mendasari sebuah keputusan itu, yaitu pada musim 2024-2025, yaitu memberikan sebuah jurnalis ya tentunya dari pilihan Alonso. Mbappe memang pernah gagal 3 kali dari titik pulihnya, namun berhasil mengonversi 8 penalti lainnya dengan konsisten tinggi tentunya. Yaitu dari catatan dari Vinícius juga justru menunjukkan sebuah fluktuasi yang lebih besar. Dari 6 sebuah kesempatan penalti, pemain Brazil itu hanya berhasil 4 kali. Sementara 2 dari kegagalan memberikan dampak yang negatif yang sangat signifikan bagi tim. Baik itu dari momen terburuk ya tentunya terjadi pada berhadapan dengan Valencia di La Liga ketika tendangannya dengan mudah diantisipasi juga. Dan untuk yang berikutnya adalah kegagalan yang serupa juga yang terjadi di babak 16 besar di Liga Champions kontra Atletico Madrid. Meskipun di laga yang berbeda dalam situasi sukses ya, dan sempat sukses mencetak gol. Dan untuk yang berikutnya adalah pergeseran dinamika internal. Keputusan Alonso mencerminkan perubahan yang hierarki di dalam skuad Los Blancos. Mbappe tidak hanya ditempatkan sebagai bintang utama, namun juga diberikan tanggung jawab penuh dalam situasi menentu. Dan di sisi lain dari Vinícius juga menghadapi tekanan kritik yang semakin menguat di belakangan ini. Ya, tentunya yang semakin menguat belakangan ini tentunya. Dan dari beberapa performa dan intensitas yang dianggap menurun, membuatnya kehilangan status sebagai opsi terpercaya di titik penalti tersebut. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Ya, semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Ya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan semuanya ini adalah bersifat hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.